Saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Mas Agi, Mas Agi. Dari tim apa Mas? Pemalas SF. Pemalas, mantap. Bismillah. Ini Mas Agi. Jadi saya sendiri Mas Agi sama teman-teman yang sering support saya. Ini penasaran Mas. Secara ibaratnya kita sudah punya. Ini terutama lobet jantan ya Mas Agi. Ya. Kita sudah punya. Yang gacor lah ibaratnya sudah bunyi lah Mas. Sudah bunyi terus. Ketika dicarikan pasangan atau dikasih kandang kotak itu langkah-langkahnya pripun Mas Agi? Kalau langkah-langkahnya sih Mas, kalau dari yang angle mungkin tetap cara pengacoran pakai sanggar kotak, pakai glodok juga. Mungkin kalau udah mulai itu udah istilahnya udah gacor lah, sering bunyi, itu baru proses penjodohan. Kalau saya sendiri pakai sama sanggar kotak 2 Mas. Yang satu tetap pakai glodok itu yang jantan. Kalau untuk betinanya mungkin masuknya ke jantan, mungkin kalau sangkar udah ditempel, dianya udah sering nempel, tidurnya udah jejer, itu mungkin baru bisa masuk. Oh berarti proses pertama jenengan si jantan di kandang sendiri kasih glodok, betina juga kandang kotak kasih glodok tapi ditempel. Sebelumnya sih jarang ketemu dulu Mas. Oh jarang ketemu. Terus untuk perawatan hariannya Mas? Kalau untuk perawatan harian sih ya cuma pakai pakan kencang juga Mas. Pakan kencang gitu. Terus untuk ininya Mas, mandinya? Untuk mandi mungkin cuma di pagi hari aja sih Mas. Matan gitu. Mandi pun juga tanpa paksaan sih Mas. Cuman kalau misal mau mandi ya mandi pakai cepuk yang gini yang besar. Kalau jagung untuk EF mungkin 2 hari sekali kalau saya. 2 hari sekali. Dengan porsi pakan tetap kencang gitu. Iya. Oke Mas Agi, ini saya ambil poinnya. Berarti tadi kan berarti proses penjodohan ya. Nah ini kalau setelah sudah jodoh nih Mas, kira-kira udah dekat, udah ada feeling lah ini jadi satu, langsung jenengan jadikan satu. Ya jadi satu, nanti ditunggu dulu Mas. Kalau memang udah mulai dekat, udah mulai ngawin, nanti proses selanjutnya sih dipisah jantannya, coba di istilahnya dipetalah dari betinanya, dijauhin dari betinanya. Kira-kira nanti selanjutnya gimana? Kalau memang itu tambah gacor, nantinya kan kalau gacornya itu mungkin pelan-pelan lah, semisal 30 menit dipisah berbunyi. Nanti kalau seiringnya waktu sering dipisah itu mungkin tambah cepat bunyinya. Jadi sebelumnya 30 menit, nanti jadi 20 menit sampai saatnya itu. Oke Mas Agi. Oke. Berarti jenengan dengan proses setelah jodoh diambil jantannya untuk dicek sound, tes vokal gitu. Itu selama jenengan proses penjodohan itu untuk dicek sound berapa hari atau berapa bulan Om Adi? Itu Om Agi 2 mingguan. 2 minggu gitu. 2 minggu. Oh berarti setelah penjodohan selama 2 minggu jenengan dengan tes vokal itu gitu. Untuk proses mandinya berdua di. Kalau proses mandi tetap sama seperti biasa. Sama seperti biasa. Itu kelihatan burung banyak nggak apa-apa Om Agi? Nggak apa-apa sih Mas. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Asalkan itu pun 2 burung udah benar-benar jodoh. Soalnya kalau belum jodoh, jantannya tetap cari betina yang lain.
Gitu. Berarti dalam catatan si jantan harus sudah ngawin ya mas? Gitu ya? Baru deket sama lovebird yang lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oh berarti gitu. Berarti dengan proses penjodohan syaratnya sudah kawin, baru proses seperti biasa di mandi jemur sama tes vokal, sama pakan racik. Kalau untuk pun kalau belum cocok mas, itu pun gitu. bisa ganti betina lagi. Oh gitu. Dengan proses seperti di awal tadi. Seperti awal lagi penjodohan. Untuk menandain untuk kalau tidak cocok gimana Om Agi? Kalau cocok nggak cocoknya sih kalau menurut saya setelah dipisah itu durasi tidak turun. Tidak ngedrop istilahnya. Maksudnya dalam arti? Semisal durasi di 30 itu nggak turun di sampai 10 detik atau 5 detik itu. Oh gitu. Tapi biasanya gini Om Agi, setelah proses jodoh gacor ini biasanya kan durasi untuk si jantan kan menurun Om Agi. Gitu? Jadi itu kan nanti tingkatannya bisa tambah meningkat gitu mas. Kalau tetap di 10 detik 5 detik itu kan berarti kan turun. Biasanya berarti kan ngedrop. Nah kita cari jodohan yang pas yang bisa bikin jantan naik. Oh gitu. Tapi ada juga gini sih Om Agi, ada juga yang memang untuk turun ke durasi juga nggak masalah, yang penting bisa buat jalan. Itu kan juga kembali ke selera masing-masing ya Om Agi. Dan berarti dari proses awal tadi saya simak itu seperti itu. Semoga bisa Mas Agi, bisa diambil informasi yang kira-kira mau dicobakan seperti itu dengan proses awal penjodohan, terus pakan kenceng dan segala macam. Itu gini Om Agi, itu untuk semua lovebird yang jenengan poles kira-kira dengan rawatan seperti itu sama? Ya, sama nggih. Kurang lebih seperti itu mas. Kalau untuk TF mungkin kadang saya cari juga dari 4 burung yang keluar itu 3 burung kebanyakan pakai bayam. Oh pakai bayam. Bayamnya TF yang dipilih. Kalau bayamnya itu bayam kampung sih mas. Oh gitu. Berapa hari sekali mas? Itu setiap pagi bolehnya. Setiap pagi nggih. Dan kebetulan kalau yang Sibirawa ini kurang cocok dengan bayam itu. Harus sendiri-sendiri. Kalau kangkung enggak nggih Mas Agi? Kangkung kalau untuk sampai saat ini mungkin cuma seminggu sekali, itu saat penjodohan aja sih. Oh ngaten nggih. Kan ini Om Agi, ada juga yang menyarankan si betina harus sampai nelor Om Agi. Harus sampai nelor, dibuang telurnya baru diproses Om Agi. Berarti ini sendiri-sendiri Om Agi ya. Ini versinya Om Agi seperti ini, dari rekan yang lovebird mania lain juga seperti ini. Pada prinsipnya berarti si jantan ini benar-benar harus sudah ibaratnya tertarik sama si betinanya gitu Om Agi. Tapi gini Om Agi, ketika penjodohan si jantan ini hanya ngawin terus, masalah nggak Om Agi? Itu masalah juga sih Mas. Masalah nggih. Soalnya dia lebih asik di birainya itu, nanti kelupaan itu ngekeknya. Oke, ini buat rekan-rekan, ini saya mencarikan informasi, semoga sampai di sini bisa diambil informasinya. Jadi kira-kira bisa dicoba kan, ngoten nggih Om Agi. Kalau untuk pakan Om Agi kan kadang-kadang kan ini banyak versi Om Agi. Menurut Om Agi untuk semua pakan racik itu bagus nggak Om Agi? Kalau untuk pakan racik sebenarnya bagus semua sih Mas. Kalau untuk saya sendiri kalau pakan racik kebetulan nggak ada bahan kimia. Oh nggak tahu. Kalau semisal kita samain sama-sama makhluk hidupnya kan, orang sama burung juga kan punya nyawa Mas. Kalau sering dipakai itu kimia juga kan kurang bagus lah. Berarti jenengan anti vitamin. Saya kebetulan nggak buat vitamin juga sih. Tapi gini Om Agi, dengan prosesnya seperti jenengan yang dari awal tadi jenengan kasih informasi ke saya, itu lama-lama si jantan bisa bunyi di kandang kotak nggak Om Agi? Kalau dari 4 burung yang saya buat dulu itu cuma 1 burung yang gacor di rumah. Di rumah gacor di rumah itu. Berarti sendiri-sendiri Om Agi? Sendiri-sendiri sih Mas. Kalau untuk nandain lovebird itu jadi gimana Om Agi? Saya coba di gantangan. Oh coba gantangan. Berarti kalau udah sering dipisah itu kan nanti sedikit banyak tahu, terus samping-samping juga dikasih lovebird sama-sama jantannya masih nggak ngekek nggak apa-apa, yang penting kita tahu di situ itu bener burung itu bener-bener udah cuek banget sama kanan kiri, baru coba di gantangan Mas. Oh gitu. Kalau untuk ngatasi kepo pasti kepo nggak Om? Kalau untuk yang sudah punya pasangan ini? Kalau awal kadang ada yang sering kepo, kadang ada yang tergantung di karakter lagi sih Mas kalau itu. Gitu.
Gini Om Agi, misalkan nih Om Agi, misalkan saya lihat lobet yang diternakan Om Agi, diternakan terus si jantannya ini ada potensi bunyi sekali, 2 kali, itu langkah selanjutnya gimana Om Agi? Saya bisa mas dari betinanya. Oh gitu, langsung bisa dicoba. Kalau misal nanti sama jodohnya itu sama si betinanya enak, dipisah langsung gacor, apa dipisah sering bunyi lah istilahnya itu. Nanti kita lanjut dengan betina itu. Oh gitu. Kalau kurang cocok juga pun seperti ini juga dirawat dulu kan dulunya ini logo dari PAUD itu udah jalan terus sempat off, terus dilanjut ke ternakan, setelah itu sama betinanya juga kurang cocok mas, jadi saya ganti itu betinanya. Oh ganti betina juga. Berarti di sini peranan betina itu atau pasangan memang berperan penting ya Om Agi. Tapi gini Om Agi, saya kebanyakan lihat kalau jantan yang masih diproses ataupun apa ya, konslet atau gacor Om Agi, gacor gitu, kita bikin gacor aja gitu, itu selalu tidak dianakin Om, telurnya selalu dibuang. Apa itu memang rahasianya begitu Om? Kalau saya sendiri sih memang juga gitu mas. Sama gitu. Nggak pernah. Ini. Mungkin dititipin di itu. Indukan lain ya. Indukan lain mungkin. Oh berarti si player atau si dari pasangannya ini jangan sampai ngeloloh anakan itu Om Agi nggih. Itu apa juga di suaranya biasanya mas. Gitu ya. Berarti gini Om Agi, saya ambil intinya dengan proses ini dari jenengan tadi pasti lama-lama akan bunyi sendiri dari kesabaran kitanya juga. Ngaten Om Agi nggih. Ngaten nih. Gini Om Agi, kira-kira Om Agi, kalau saya pengen tahu apa racikan jenengan itu apa aja Om? Kalau untuk pakan kenceng. Saya untuk pakan kenceng itu melat putih, melat merah, kenarisit sama ketan hitam. Oh itu perbandingannya sama rata 1:1. Beda-beda sih mas. Oh beda-beda. Iya. Kalau untuk perbandingannya jenengan mau ngasih tahu? Tidak. Perbandingan sih 1:2, satunya melat merah, 2-nya melat putih. Terus beras ketan aku pakai 4 on ya. Itu sama narisitnya juga sama. Oh gitu. 4 on. Tapi untuk campuran mungkin rahasia dapur sih. Oh ada racikannya sendiri. Ada. Cuma itu rempah-rempah juga sih mas. Oh gitu. Tapi di sini Om Agi juga jual juga. Dia jual sih mas kalau memang ada yang minat sih. Tapi gini Om Agi, kalau misalkan rekan-rekan ada yang pengen nyoba, berarti jenengan siap mandu dalam arti Om saya kasih pakan seperti ini, proses selanjutnya seperti ini, siap mandu ya. Berarti jenengan termasuk tanggung jawab itu Om Agi. Saya sampai itu burung jadi. Mantan nggih. Baik Om Agi, ini terima kasih untuk informasinya semua Om Agi. Ya Om Agi, ini ngomong-ngomong jenengan ini yang jadi player atau untuk jadi andalannya itu siapa Om Agi yang sekarang? Ya kalau yang dulu kan udah dijual nggih kan, yang baru-baru ini kan yang ini siapa Om Agi? Ini Birawang. Ini Birawang nggih. Terus yang satunya itu? Itu Sanjaya. Sanjaya nggih. Itu di Bali Om. Oh yang di Bali nggih. Banyak juga yang ke Bali Om ya. Yang sebagian juga udah ke Bali juga banyak ya. Tapi gini Om Agi, kalau misalkan jenengan pernah enggak Om? Kalau untuk misalkan kita serk nih, kita lihat di pasar burung, jantan sudah punya durasi, punya gaya, itu jenengan langsung digacorkan dulu atau langsung dipasangkan Om? Kalau saya tak lihat dulu mas, tetap digacorin dulu. Gacorin dulu ya. Nanti kalau udah gacor tetap baru itu langsung diproses kalau saya gitu. Oh gitu ya, berarti jenengan itu melihat dari kualitas si jantannya, ketika kualitasnya jenengan serk di hati, oke dilanjut dengan proses yang seperti semula tadi, ngoten nggih Om Agi nggih. Kalau untuk jodoh betina sih mas, ini kunci juga sih. Sebenarnya kalau saya kasih saran, kalau untuk jodohan buat jantan lebih baik itu burung muda. Yang lebih muda. Itu lepas dari PAUD itu umur 7 sampai 8 bulan itu kan birahi belum tinggi banget kan. Oh gitu. Jadi untuk resiko tarung sama si jantannya itu kan tipis. Oh gitu. Sama ini juga Om Agi, kayaknya juga si jantan itu ibaratnya si betina ini nggak terlalu minta kawin sama si jantannya nggih. Iya. Jadi si jantannya birahi tinggi, ketika dia tidak bisa ngawin, si betinanya karena kurang birahi kawin, jadi
bisa menimbulkan bunyi ngoten nggih. Iya. Ngoten nggih Om Agi nggih. Baik Om Agi, ini terima kasih untuk masukannya. Ini semoga bermanfaat buat saya pribadi beserta kicau mania khususnya Lovebird Mania nggih Om Agi. Semoga jenengan tetap menciptakan lovebird yang berprestasi. Jadi gini Om Agi, di sini kita tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling bisa kan ngoten nggih Mas. Cuman kita hanya berbagi ini pengalaman dari jenengan, kita ibaratnya silaturahmi dari entah dari mana-mana, ibaratnya kan semua seluruh kicau mania ngoten nggih Om Agi. Ngoten nggih, semoga jenengan beserta keluarga sama tim sehat selalu. Ngoten nggih. Assalamualaikum.